Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you? Okay, before we start study, please pray together begin, okay? Oke, finish. Masih ingat kemarin kita belajar apa? Iya, betul. Kemarin kita belajar present continuous. Apa itu present continuous? Masih ingat? Iya, betul. Present continuous yaitu tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung. Oke, sekarang kita akan belajar we learn study past continuous tense. Oke, disimak ya. Sebentar, Ibu berikan PowerPoint-nya. Nah, past continuous tense. Sebelumnya kalian sudah memahami apa itu past continuous? Iya, betul. Past continuous itu tenses yang digunakan untuk menyatakan masa lampau yang sedang terjadi ya. Oke, what is the past continuous? Ya, seperti tadi ya. Past continuous adalah tenses untuk menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi di masa lalu. Oke. Nah, bedanya dengan present continuous, jika present continuous itu yang sedang berlangsung. Oke, sedangkan past continuous yaitu yang lampau, yang kemarin. Misalnya gini. Saya kemarin memasak mie malam hari. Nah, karena itu dilakukannya kemarin, tapi masih berasa, jadi itu dinamakan past continuous. Oke, setelah itu ada rumus atau formula dari past continuous tense. Nah, untuk pola kalimatnya ada dibagi 3 seperti biasa, ada pola kalimat positif, ada pola kalimat negatif, dan ada pola kalimat interrogatif atau kalimat tanya ya. Nah, dengan rumus, kalian bisa lihat ya, rumus jika polanya itu positif, maka rumus dari past continuous tense itu adalah subjek ditambah to be ditambah verb ing ditambah komplement. Nah, dengan to be, was, atau were. Nah, untuk yang kalimat negatif, hampir sama seperti kalimat positif, rumusnya hanya saja dengan menambahkan not di tengahnya. Setelah to be, kita menambahkan not. Jadi seperti ini ya, subjek ditambah dengan to be-nya was atau were, tergantung dari subjeknya ya, untuk to be-nya ya, ditambah not, ditambah verb ing, dan komplement. Hampir sama seperti positif kalimat positif, hanya saja yang membedakan yaitu jika negatif ada not-nya di bagian setelah to be-nya. Nah, sekarang kita beralih ke pola kalimat yang ketiga, yaitu kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Di mana kalimat tanya ini dengan rumus to be-nya di depan, setelah itu baru diikuti dengan subjek, setelah itu baru verb ing dan komplement. Oke, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Oke, paham ya? Nah, sekarang kita akan mencari tahu yang mana to be yang menggunakan was dan yang mana to be yang menggunakan were. Oke, kita bahas satu persatu ya, Nak. Pertama, kita akan membahas to be yang menggunakan was. Nah, to be yang menggunakan was ini digunakan untuk singular subject. Jadi, subjeknya itu single, subjeknya itu sendiri. Yang dinamakan singular subject, berupa singular noun. Misalnya, seperti Doni. Nah, Doni ini Doninya sendiri, jadi dia pakainya Doni was, gitu ya. Nah, misalnya ada banyak lagi. Misalnya Doni, pen, go, gitu.
Maaf ya, Ibu sedang batuk. Nah, bisa juga dengan singular pronoun seperti I, she, he, dan it. Kecuali you. Kalau you, dia tidak menggunakan to be was. Nah, bisa dipahami ya. Nah, jika subjeknya itu I, maka diikuti dengan to be was. Nah, jika subjeknya itu she, maka diikuti dengan to be was. Nah, jika subjeknya itu he, maka diikuti oleh to be was. Jika subjeknya itu it, maka diikuti dengan to be-nya was. Sedangkan subjeknya you, maka diikuti dengan to be-nya were. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita akan membahas dengan to be were. Nah, di to be were ini biasanya yang digunakan itu seperti plural noun. Nah, plural noun itu contohnya seperti ada banyak. Jadi bandanya itu banyak, atau kalau orang itu tidak single, jadi ada pasangannya seperti plural pronouns itu you. Nah, kalau you kan jadi kita itu orangnya berdua. Nah, karena orangnya itu berdua, maka to be yang digunakan yaitu were. Nah, jika they dan we sama. Kalau they itu kan diartikan mereka. Nah, mereka itu orangnya lebih dari satu, maka digunakan to be were. Nah, sedangkan we, nah jika we itu kan kami itu dia lebih dari satu. Nah, maka itu dia menggunakan to be were. Nah, jadi cara kalian membedakannya, jika dia itu single, subjeknya misalnya hanya sendiri, seperti I, he, she, it. Nah, itu dia digunakan was. Tapi jika subjeknya itu plural atau jamak atau banyak, nah dia menggunakan to be were. Seperti you, they, and we. Oke, sampai di sini paham? Oke. Biasanya jika plural nouns itu di akhir di akhir subjeknya itu ditambahkan dengan s. Ditambahkan dengan s. Jadi misalnya pen, karena pennya ini banyak, jadi dia pens, ada s-nya. Nah, ini menunjukkan dia jamak gitu ya, plural. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada beberapa contoh dari kalimat positif dan negatif. Nah, misalnya kalimat positifnya. He was traveling to Venice. Nah, dia dulu sedang berlibur ke Venice. Nah, jadi dia itu berliburnya dulu. Jadi kita menggunakan past tense. Karena dia berliburnya dulu, kita menggunakan past tense dengan rumus subjek, to be-nya was atau were, dan verb ing. Nah, sekarang kita akan analisis. He ini dia merupakan sebuah subjeknya. Nah, karena he ini termasuk dalam singular atau hanya satu orang, jadi to be-nya kita ikuti dengan was. To be ditambah verb ing dan juga komplementnya. Ya, di sini he-nya adalah sebagai subjeknya. Nah, paham ya di kalimat positif ini ya? Oke, setelah itu kita lanjut ke kalimat positif yang kedua. Di sini ada contoh lagi yang kedua. Nah, di sini she was eating a burger. Nah, karena kita analisis lagi, karena subjeknya adalah she, maka to be-nya adalah was. Karena she ini termasuk dalam singular pronoun ya. Jadi to be-nya adalah was. Nah, verb-nya adalah eat. Untuk verb ing-nya yaitu eating a burger gitu ya. Dia dulu sedang makan burger. Oke. Sekarang ada contoh lagi kalimat negatifnya. Untuk kalimat negatifnya semisal he wasn't sleeping.
Nah, untuk kalimat negatifnya ini, he adalah subjeknya, was adalah to be-nya, dan ditambah apa jika negatif? Ya, betul. Ditambah dengan not. Dan disertai dengan verb ing. Oke, sampai sini kalian paham? Oke, nah sekarang kita beralih ke kalimat selanjutnya, yaitu contoh dari kalimat negatif lagi. Nah, the people were not waiting. Nah, karena subjeknya itu the people, jadi orangnya itu banyak, atau jamak, atau plural, maka to be-nya harus were. Nah, disertai dengan not. Kenapa disertai not? Karena ini termasuk dalam kalimat negatif. Setelah disertai not, barulah menggunakan verb ing, yaitu waiting. Mereka dulu tidak menunggu. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut lagi ke kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya. Nah, di sini, was he buying a book? Apakah dia dulu sedang membeli sebuah buku? Nah, karena kalimat interrogatif itu harus diawali dengan to be-nya dulu, maka to be-nya kita kedepankan, yaitu was, baru subjeknya he, baru verb ing-nya buying, baru komplemennya a book. Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Oke, berarti kalian sudah paham ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini kalimat interrogatif yang terakhir. Nah, misalnya, to be-nya itu adalah were. Nah, ini. Were the people playing tennis? Nah, apakah orang-orang dulu sedang bermain tenis? Nah, to be-nya itu, were-nya itu ada di depan. Setelah itu, diikuti dengan plural pronouns, yaitu the people atau subjeknya. Karena subjeknya itu plural, jadi to be-nya were, dan diikuti dengan verb ing dan juga komplemennya. Oke, dari sini kalian paham? Kita lanjutkan lagi. Nah, jika sudah, hanya itu yang Ibu sampaikan, dan terima kasih ya sudah didengarkan. Oke, jika sudah, apakah ada pertanyaan? Oke, berarti kalian sudah paham ya. Jika kalian sudah paham, Ibu punya sebuah kuis yang harus kalian kerjakan. Nah, kuisnya Ibu akan share dari chat box ini ya. Jangan lupa untuk dikerjakan. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat selalu ya anak-anak.